Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau digeser itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sana. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Insya Allah sambil menunggu datang waktu maghrib ya. Nanti apakah ba'da maghrib kita sambung atau kita lihat ya. Sore ini kita akan bicara tentang aturan dalam mengqadha ibadah. Kita sering Ustaz, saya baru rajin sembahyang sekarang Ustaz. Dulu saya bolong-bolong Ustaz. Ustaz dulu saya pernah zaman-zaman masih muda puasa, saya tinggal Ustaz. Ya kan? Apakah harus saya qadha atau gimana gitu. Baik. Aturan-aturan seputar ibadah yang kita tinggal. Pertama ada cerita dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, satu peristiwa namanya Umratul Qadha, umroh yang diqadha. Begini ceritanya. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad ingin umroh. Sama dengan tahun 2020 tuh banyak jamaah pengen umroh, pandemi, ya nggak tuh? Bahkan banyak tuh udah ada yang sampai di bandara, udah ada yang terbang, balik lagi, dan lain-lain. Ini sama dengan Nabi Muhammad pernah tuh. Masya Allah, dia lahir, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW lahir, Pak. San Francisco. Karena Nabi Muhammad SAW pengen umroh. Berangkat dari Madinah ke Mekah. Sampai di wilayah Hudaybiyah. Waktu itu yang ikut bersama Nabi ada sekitar 1.400 orang kalau nggak salah. Pengen umroh. Sampai di Hudaybiyah itu kira-kira ini Mekah, dikit lagi nyampe gitu. Dihadang sama kafir Quraisy. Nggak boleh umroh. Ya Hudaybiyah. Oh, akhirnya nego. Terjadi perundingan. Karena nama tempatnya Hudaybiyah dikasih nama perjanjian Hudaybiyah. Di antara butir perjanjiannya adalah nggak boleh umroh sekarang, boleh umroh tahun depan. Sahabat kecewa waktu itu. Nabi, lawan aja Nabi. Kalau kita meninggal kan mati syahid. Ya enggak? Gitu, lawan aja. Tapi Nabi memilih mengikuti isi perjanjian. Oke, sepakat. Sekarang nggak boleh umroh dan sekarang kita pulang lagi ke Madinah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, akhirnya sahabat kecewa tuh, pulanglah ke Madinah nggak jadi umroh. Tahun ke-7 baru umroh. Yang ikut banyak kan, kalau nggak salah yang nggak jadi itu 1.400, begitu umroh yang diqadha 2.000 orang, gitu. Nah, singkat cerita, maaf saya salah ngomong, 14.000 di pertamanya, jadi ada 20.000 orang, gitu. Nah, tahun ke-7 barulah Nabi umroh. Nah, peristiwa ini namanya umrah yang diqadha. Diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fat ayat 27. Nabi awalnya ngimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Nabi ngimpi, la tadkhulunnal masjidil harama insyaallah. Ngimpi Nabi dari Madinah ke Mekah, masuk Mekah aman. Tahun ke-6 tuh. Nabi ceritain sama sahabat, aku ngimpi umroh. Bukalah pendaftaran gitu kan, sahabat pendaftar tuh. Terkumpul tadi itu 14.000 orang. Akhirnya berangkatlah umrah tahun ke-6 tadi nggak jadi. Tapi mimpi Nabi itu benar. Seperti Nabi Yusuf pernah bermimpi ya, melihat 11 bintang, bulan, matahari. Ternyata benar kan, di ujung cerita dia jadi raja. Ada 11 orang yang kumpul, ada ayahnya, ibunya. Mimpi Nabi pasti benar. Tahun ke-7, karena tahun ke-6 umrah kagak jadi ya. Tahun ke-7 Nabi umrah. Apa pelajaran dari peristiwa? Pertama, ibadah itu kalau tidak jadi kita laksanakan, sebaiknya diqadha. Jangankan ibadah yang wajib, kalau ibadah wajib diqadha.
Kalau ibadah sunnah sebaiknya dikodok. Nabi pengen umroh, kan umroh sunnah apa wajib? Sunnah. Ya, kagak jadi kayak kemarin tahun 2020 banyak pengen umroh pandemi. Sebaiknya sekarang kalau rezeki umroh yang dikodok. Gitu. Atau bapak ibu nih, ya enggak. Katakanlah Pak Said, Ustaz, kita makan yuk situ. Sudah makan Pak Said, sudah kenyang tadi makan. Kan kagak jadi makan saya. Dikodok besok. Amin. Gitu ya, gitu tuh. Ibu punya niat baik mau ngajak saya makan. Nggak jadi, orang sasarannya makan tadi di acara camping. Sudah kenyang Bu. Tapi ibu udah ngajak saya. Sebaiknya ibu kodok. Gitu. Gitu tuh. Kita punya kebiasaan Lebaran ngasih amplop sama keponakan. Ada nggak tuh? Lebaran ngasih hadiah kan? Qadarullah 2020 Lebaran nggak kumpul. 2021 juga Lebaran nggak kumpul. Nggak boleh kumpul, nggak ada halal-bihalal. 2022 dan 2023 sekarang kita kodok. Nih, biasa ngasih berapa kalau di sini? $5, $10, $20. Kita kasih $60. Tante, kok naik 3 kali lipat? Ini kodok. Ini yang ini $20 tahun 2020. Yang ini tahun 2001. Bagus nggak punya om mama punya ami begitu tuh? Bagus. Ini kadang-kadang kagak. Ami ini kan yang tahun ini tahun lalu. Udahlah, lupa yang lalu biar berlalu. Enggak tuh kalau kita punya kebiasaan baik. Kalau kita nggak kerja kita kodok gitu. Enggak. Jadi ini amplop lebaran. Ini apa ya? Ini amplop lebaran tahun 2020. Begitu. Kebiasaan baik itu jangan ditinggal, dikodok. Nabi Muhammad kalau malam-malam tidak qiyamul lail, paginya siangnya Nabi sholat sunnah 12 rakaat. Mau kodok yang semalam. Gitu. Kita kadang makan aja kodok. Bu, ibu makan nambah. Saya kodok tadi pagi saya agak makan. Ada nggak orang ngomong begitu? Ya nggak. Tidur kita kodok. Bapak Uji tidur sih lama amat. Kodok semalam Pak Ustaz. Semalam saya tidur kembang api berisik banget, jedar, saya kodok dan sekarang begitu. Kita tidur kita kodok, makan juga. Kenapa ibadah kita nggak kodok? Gitu. Jadi walaupun ibadah sunnah, kalau udah niat dikerjai. Saya ulangi contohnya sekali lagi. Ibu mau ajak saya makan, Ustaz makan Pak Ustaz tuh. Sudah kenyang Bu, tadi saya camping. Sebaiknya ibu kodok besok. Gitu. Nah gitu ya. Gitu. Puasa apa hari Minggu? Arang ya. Kodok tuh. Ya kan? Jadi ada teman kita ulang tahun, ceret gitu ya. Kita mungkin dengan beragam alasan kita nggak kasih kado ya gitu. Begitu tahun depan nih lu gua kasih kodok 2 sekalian. Kok 2 Bu? Kodonya iya tahun kemarin atau sekarang. Gitu. Jadi ibadah perbuatan yang baik itu kalau bisa kita kodok gitu. Kalau yang wajib mah wajib ya. Ini ibadah sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah kita kodok gitu tuh. Kita kadang tidur kita kodok, makan kita kodok. Kenapa ibadah kita nggak kodok? Pertanyaan Ustaz, saya zaman masih muda, gimana dengan sholat yang tertinggal? 2, ditinggal karena kenapa? Kalau ibu meninggalkan karena lupa, ketiduran, segala macam kodok. Tapi kalau meninggal karena sengaja, nggak usah dikodok tapi tobat. Paham ya? Ustadz dulu saya waktu masih muda, saya nakal Pak Ustadz, sembahyang. Berarti kan dia kalau meninggalkan dengan sengaja berarti ya? Itu nggak usah dikodok tapi tobat. Ustadz saya sekarang umur gocap Pak Ustadz. Saya baru benar 2 tahun yang lalu Pak Ustadz. Itu gimana sholat yang dulu-dulu? Dulu ibu meninggalkan kenapa? Ya nakal lah Pak Ustadz. Ya nakal-nakal solusinya tobat. Ibu nggak usah kodok. Tapi kalau ibu Ustadz tadi subuh saya bangun jam 8 Pak Ustadz. Saya nggak sembahyang subuh, kodok langsung. Karena meninggalkannya karena tiduran. Sekarang nih, astagfirullahaladzim baru ingat sekarang. Semalam nggak sembahyang Isya. Orang semalam kenyang banget, ya tuh. Habis sembahyang maghrib tidur baru ingat sekarang. Sekarang wudhu langsung sholat. Namanya sholat yang dikodok. Kata Nabi Muhammad, kalau engkau lupa sholat, sholatlah kapan kamu ingat. Gitu. Ini mungkin kelupaan, ketiduran dan lain-lain. 2 ya, jadi ibu nggak sholat karena apa nih? Bapak nggak sholat karena apa nih?
Kalau sengaja tobat karena kita bikin dosa, yang itu dengan sengaja kan tobat, tobat, jangan berhenti, nyesal jangan diulangin. Gitu. Tapi kalau nggak sholatnya karena kelupaan, tiduran, ya Allah saya lupa Pak Ustaz. Saya 15 tahun lupa Pak Ustaz. Itu bukan lupa lah, 15 tahun mah sengaja ya. Itu tobat itu. Ya itu. Tapi kalau nggak sembayangnya karena dia sama dengan orang yang mu'alaf. Selama dia belum Islam dia nggak sembayang. Ketika dia Islam udah yang dulu-dulu nggak usah dikerjain. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Keislamannya menghapuskan yang dulu-dulu. Gitu. Gimana dengan dia muslim terlahir, cuman nggak sembahyang, karena apa? Nakal, Ustaz. Males. Berarti kan dia sengaja taubat sama Allah. Tapi kalau dia karena kelupaan dan lain-lain, ini kata Nabi, manasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa sembahyang, sholatlah kapan dia ingat. Kodok maksudnya. Kalau kita niat pakai diomong ini, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan itu ibadah pada waktunya. Lawannya adalah qodoan. Qodoan ibadah di luar waktunya. Kalau ibu puasa Ramadan di bulan Ramadan namanya adaan. Kalau puasa Ramadan di luar Ramadan namanya qodoan. Kalau sholat zuhur pada waktunya namanya adaan. Sholat zuhur di luar waktu namanya qodoan. Maka nanti kalau ibu, Ustaz saya ngejar-ngejar mobil sampai atohir udah asar, Ustaz zuhur nggak sembahyang. Kemungkinan bapak kodok. Atau kalau dari awal udah niatnya jamak. Tergantung dari awal niatnya apa nih. Saya niat jamak takhir aja deh. Ya kan? Tapi enggak, saya nggak niat. Saya mau sembahyang zuhur di atohir sampai sini asar. Lambat ya, berarti kodok. Gitu. You understand? I am now. Gitu kira-kira ya. Nah. Jadi siapa yang lupa sholat kapan dia ingat? Gitu. Sholat di luar waktu namanya sholat qadha. Gitu. Baik, sekarang kita pindah masalah lain selain sholat. Udah azan maghrib. Gimana kita break dulu dan maghrib sambung apa udah langsung makan? Sambung ya, oke. Okay. Hah? Ya makanya kita break sholat dulu. Habis main kita sambung sampai jam 12. Setuju? Baik, kita break dulu ya. Kita sholat maghrib dulu, kita sambung. Karena ini masalah penting nih. Masalah mengkodok sholat, kodok puasa, kodok sholat, kodok banyak lah hal yang harus kita kodok gitu. Nah, itu dia. Rasanya nih nggak usah dipindah nggak apa-apa nih, ya kan? Kita sholat bisa di sini kan? Ya. Baik, kita break dulu. Habis sholat kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.